Puji Tuhan, saudari, kita kembali memasuki pelajaran kebenaran, pelajaran yang ke-17, yang membahas mengenai kelompok pertama dari lambang-lambang menurut sejarah Perjanjian Lama, bagian yang kelima. Lambang-lambang di dalam sejarah Perjanjian Lama yang akan kita bahas pada berita kali ini adalah Nuh dan Bahtera. Untuk lambang yang pertama, yaitu Nuh, ada 4 poin penting yang akan kita bahas di dalam berita kali ini. Yang pertama, Nuh mewarisi berkat-berkat rohani dari nenek moyangnya untuk memelihara dan meluaskan jalan penebusan dan hayat Allah. Kata kunci pada poin pertama adalah mewarisi berkat-berkat rohani. Kemudian yang kedua, Nuh bekerja dengan Allah untuk menggenapkan keselamatan yang dilaksanakan oleh Allah. Kata kunci di poin yang kedua adalah Nuh bekerja dengan Allah. Kemudian yang ketiga, Nuh menjadi perwakilan dari semua orang yang bekerja dengan Allah. Di poin yang ketiga ini kita melihat Nuh menjadi perwakilan pada sisi yang positif, yaitu menjadi perwakilan bagi semua orang yang bekerja dengan Allah. Kemudian yang keempat, Nuh menjadi perwakilan dari orang-orang yang menjadi kendor dan dengan demikian jatuh ke dalam kejahatan setelah menerima berkat Allah. Di poin yang keempat ini kita melihat Nuh menjadi perwakilan dari sisi yang negatif. Jadi keempat poin ini menjelaskan tentang lambang Nuh ini. Nuh mewarisi berkat-berkat rohani, Nuh bekerja dengan Allah, Nuh menjadi perwakilan bagi semua orang yang bekerja dengan Allah, Nuh juga menjadi perwakilan bagi orang-orang yang menjadi kendor dan jatuh ke dalam kejahatan setelah menerima berkat Allah. Untuk lambang yang kedua, yaitu Bahtera, ada 3 poin penting yang dibahas di dalam berita kali ini. Yang pertama, Bahtera yang dibangun oleh Nuh itu berlawanan dengan kota yang dibangun oleh Kain. Kemudian poin yang kedua, pembangunan Bahtera menandakan pembangunan Kristus. Poin yang ketiga, Bahtera adalah tanda dari keselamatan yang digenapkan dalam ekonomi Allah. Poin-poin ini akan dibahas lebih lanjut di dalam berita ini. Kita memasuki lambang yang pertama. Sebelum memasukinya, kita perlu memahami latar belakang dari kedua lambang ini. Sedikitnya ada 4 latar belakang. Yang pertama, keturunan Kain menghasilkan kebudayaan yang tanpa Allah. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 4, setelah Kain melarikan diri, keturunan Kain membangun satu kota dan menghasilkan satu kebudayaan yang tanpa Allah. Saudari, kebudayaan yang tanpa Allah ini akhirnya menghasilkan poin yang kedua, latar belakang yang kedua, yaitu menghasilkan manusia yang menjadi semakin bobrok dan menyalahgunakan tubuh mereka dan menjadi daging. Di dalam Kejadian pasal 6, kebudayaan yang tanpa Allah itu sampai pada puncaknya. Manusia menjadi sangat bobrok. Dia menyalahgunakan tubuhnya, bahkan melakukan perkawinan campur dengan malaikat-malaikat yang jatuh, sehingga mereka menjadi daging. Tuhan menyebut manusia telah menjadi daging. Kemudian, selanjutnya di latar belakang yang ketiga, karena keadaannya sedemikian, Allah tidak bisa mentoleransinya lagi. Dan Allah hendak menghakimi manusia dengan air bah. Saudari, puji Tuhan, di tengah-tengah latar belakang yang begitu kelam, ada satu latar belakang yang positif,
yaitu di tengah-tengah kebobrokan manusia, Allah masih menjaga satu garis keturunan yang mengambil jalan penebusan dan hayat Allah. Kita bisa melihat ini di dalam Kejadian pasal 5. Mulai dari Adam sampai kepada Nuh, kita melihat Tuhan menjaga satu garis keturunan yang setia, mengambil jalan penebusan dan hayat Allah. Dengan latar belakang yang demikian, kita masuk ke lambang yang pertama, yaitu Nuh. Poin penting yang pertama dari lambang Nuh adalah Nuh mewarisi berkat-berkat rohani. Saudari, bagaimana Nuh bisa mewarisi berkat-berkat rohani? Di dalam Kejadian 6 ayat 8, di sana dikatakan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudari, di tengah-tengah zaman yang bobrok, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Karena dia terus mendapatkan kasih karunia, saudari, Nuh mewarisi berkat-berkat rohani dari nenek moyangnya. Saudari, kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 5, nenek moyang dari Nuh mewariskan jalan yang positif kepada Nuh. Dan ini adalah berkat-berkat rohani bagi Nuh. Yang pertama, Nuh mewarisi jalan keselamatan dari Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah mencari manusia itu, kemudian Allah menunjukkan satu jalan keselamatan kepada Adam. Melalui Allah menyembelih hewan dan memakaikan pakaian kepada Adam. Saudari, kemudian Nuh juga mewarisi berkat rohani dari Habel, yaitu jalan penebusan. Habel mengenal hati Allah. Habel tahu bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Dia perlu keselamatan. Itu sebabnya dia memilih satu profesi yang tidak umum, yang bukan untuk kepuasannya sendiri. Karena pada saat itu manusia belum makan daging. Tapi dia memilih untuk menggembalakan, supaya sewaktu-waktu dia bisa mengambil hewan kurban untuk menggantikan dia. Karena dia tahu dia adalah orang yang berdosa. Saudari, jalan ini juga menjadi satu berkat rohani yang diwariskan kepada Nuh. Kita lihat lebih lanjut, Nuh juga mewarisi jalan berseru dari Enos. Enos berarti rapuh, gertas. Tetapi di sana dikatakan, sejak saat itulah manusia mulai berseru kepada nama Tuhan. Enos menyadari dia seorang manusia yang rapuh, seorang manusia yang gertas. Itu sebabnya dia berseru kepada nama Tuhan. Dari jalan ini juga menjadi satu berkat rohani yang diwariskan kepada Nuh. Dan yang terakhir, Nuh juga mewarisi berkat rohani dari Henokh. Kita tahu Henokh adalah orang yang pertama yang diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena Henokh hidup berjalan dengan Allah. Dia bergaul dengan Allah. Saudari, sehingga Allah mengangkat Henokh. Jalan ini juga diwariskan kepada Nuh. Dengan demikian, karena Nuh mewarisi berkat-berkat rohani ini, melalui dia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, kita sampai di poin yang ketiga, di Kejadian 6 ayat 9, di sana dikatakan, Nuh menjadi seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan. Saudari, kita melihat karena kasih karunia, Nuh mewarisi berkat-berkat rohani. Dan Nuh menjadi seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, yaitu orang-orang yang sangat bobrok. Karena
memiliki kebudayaan yang tanpa Allah, karena penuh dengan pencampuran. Tetapi Nuh menjadi seorang yang benar dan tidak bercela. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kemudian poin yang penting yang kedua dari lambang yang pertama, yaitu Nuh bekerja dengan Allah. Saudari, Nuh bekerja dengan Allah itu menunjukkan Nuh lebih baik dari nenek moyangnya. Berkat rohani yang diwariskan kepada Nuh tidak hanya sampai pada puncaknya membuat Nuh bisa bergaul dengan Allah. Bahkan lebih jauh lagi, Nuh tidak hanya bergaul dengan Allah, Nuh juga bekerja dengan Allah. Apa yang Nuh kerjakan? Nuh membangun Bahtera. Saudari, Bahtera ini adalah keselamatan. Jalan keselamatan yang Allah sediakan pada zaman itu. Karena Allah hendak menghakimi angkatan yang jahat, yang bobrok pada saat itu, Allah menyediakan satu jalan keselamatan, yaitu Bahtera. Tapi Allah perlu kerjasama dari manusia untuk membangun Bahtera. Karena itu Nuh, seorang yang hidup bergaul dengan Allah, dia menerima wahyu dari Allah, dia mau membangun Bahtera, bekerja sama dengan Allah. Allah yang menyiapkan jalannya, tetapi Nuh yang membangun jalan keselamatan ini. Jadi sesungguhnya, saudari, Bahtera itu adalah keselamatan yang Nuh bangun. Keselamatan bagi Nuh sendiri, yang menyelamatkan Nuh dari penghakiman Allah, dan juga menyelamatkan Nuh dari angkatan yang bengkok dan yang sesat ini. Saudari, hari ini kita memiliki realitas dalam hal ini di dalam Filipi pasal 12 sampai 13 dan ayat yang ke-15. Di poin B, ayat ini saya cantumkan, saya bacakan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dari ayat ini kita melihat Paulus menasihatkan kaum saleh di Filipi supaya mereka mengerjakan keselamatan mereka. Jadi ini sama dengan yang dilakukan oleh Nuh. Dia bekerja sama dengan Allah. Allah menyiapkan jalan keselamatan. Tapi Nuh yang membangun jalan keselamatan ini. Melalui dia bekerja sama dengan Allah. Dia membangun Bahtera, sesungguhnya dia sedang membangun keselamatannya sendiri. Sama seperti Paulus menasihatkan kaum saleh di Filipi. Tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Oh, saudari, hari ini kita juga sama. Kita perlu bekerja sama dengan Allah. Membangun Bahtera. Yang sesungguhnya adalah keselamatan bagi kita sendiri. Bukan hanya menyelamatkan kita dari penghakiman Allah, tapi juga menyelamatkan kita dari angkatan yang bengkok dan sesat hari ini. Di Filipi pasal 2, Paulus mengatakan supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ini menunjukkan kalau kita mengerjakan keselamatan kita berbagian dengan pembangunan Bahtera. Saudari, kita dengan sendirinya sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Dari penghakiman Allah, juga dari angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga dari lambang yang pertama. Nuh
bukan hanya mewarisi berkat-berkat rohani, dia bekerja dengan Allah untuk menggenapkan keselamatan Allah, tetapi Nuh juga menjadi perwakilan dalam sisi yang positif. Dia menjadi perwakilan dari semua orang yang bekerja sama dengan Allah. Saudari, kita tahu, bagi penciptaan, Allah menyelesaikannya sendiri. Namun, bagi pekerjaan pembangunan, untuk menggenapkan maksud Allah, Allah perlu mendapatkan orang-orang yang mau bekerja sama dengannya. Saudari, ini adalah sebuah prinsip di dalam Alkitab. Untuk pekerjaan pembangunan, Allah tidak bisa mengerjakannya sendiri. Allah perlu kerjasama dari manusia. Prinsipnya sama. Kita melihat pada saat Allah ingin membangun tabernakel, Allah memerlukan Musa. Pada saat Allah membangun bait Allah, tabernakel ini berkembang menjadi satu bait. Bukan lagi kemah yang berpindah-pindah, tapi menjadi satu bait yang solid. Saudari, Allah memerlukan Daud yang mempersiapkan bahan, dan Allah juga memerlukan Salomo yang menyelesaikan pembangunan bait Allah. Begitu juga ketika bangsa Israel jatuh ke dalam pembuangan selama 70 tahun, kemudian sesuai janji dari Allah bahwa mereka hanya akan 70 tahun saja dibuang, Allah memulihkan mereka kembali ke Yerusalem. Saudari, saat itu Allah ingin memulihkan pembangunan bait-Nya. Dia menggunakan Zerubabel dan Yosua sebagai orang-orang yang bekerja sama dengan dia. Hari ini juga sama di dalam perjanjian baru. Hari ini di dalam perjanjian yang baru, Allah ingin membangun gereja. Gereja adalah realitas dari bait Allah, rumah Allah. Jadi untuk membangun gereja, Allah memerlukan para rasul. Allah memerlukan orang-orang berkarunia dan seluruh kaum beriman. Jadi ini sesuai dengan amanat gereja di Surabaya tahun 2023. Hari ini Allah sedang ingin membangun gereja sebagai tubuh Kristus, di mana seluruh kaum saleh digenapi dalam pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Saudari, ini perlu kerjasama kita. Kita hari ini perlu menjadi Nuh hari ini. Bagaimana Nuh bisa bekerja dengan Allah? Saudari, karena Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Nuh tidak bersandar dirinya. Dia bersandar kepada kasih karunia Allah. Nuh juga mewarisi seluruh berkat-berkat rohani dari nenek moyangnya. Bahkan Nuh menjadi lebih baik. Dia tidak hanya sampai pada hidup bergaul dengan Allah. Bahkan dia bekerja bersama dengan Allah. Kemudian Nuh membangun bahtera. Allah menyiapkan jalan keselamatannya. Tetapi Nuh yang membangun jalan keselamatan ini. Setelah dia menerima wahyu dari Allah, dia membangun bahtera. Menjadi jalan keselamatan pada zaman itu. Hari ini, saudari, Tuhan memerlukan kita semua. Menjadi Nuh hari ini. Menjadi orang-orang yang mau digenapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Allah hari ini menyiapkan jalan keselamatannya adalah melalui gereja. Tapi Allah perlu orang-orang yang bekerja sama. Nuh hari ini yang bekerja bersama Allah membangun gereja. Saudari, kita melihat Nuh, dia lebih baik dari nenek moyang. Dia mewarisi seluruh berkat rohani dan dia menjadi lebih baik. Kita hari ini di dalam gereja, kita juga terus memperhatikan generasi-generasi penerus kita. Anak-anak, remaja, pemuda harus lebih baik dari kita. Generasi demi generasi harus lebih baik. Saudari, mewarisi
berkat-berkat rohani, teladan-teladan rohani diwariskan kepada generasi penerus bagi pembangunan gereja. Kelak generasi-generasi penerus ini bisa membawa Tuhan datang kembali. Amen. Kemudian poin keempat dari lambang yang pertama yaitu Nuh. Nuh menjadi perwakilan dari sisi yang negatif, yaitu dia menjadi perwakilan dari orang yang gagal. Karena kendor, dia jatuh di dalam kejahatan. Saudari, di dalam Kejadian pasal 9 ayat 24 sampai 25, di sana kita melihat Nuh setelah dia keluar dari Bahtera, dia mengalami satu kesuksesan. Dia senang, lalu dia menjadi petani, dia membuat satu kebun anggur, dia membuat anggur, dia meminumnya, dan dia mabuk. Dan setelah dia mabuk, dia telanjang, kehilangan penutup, dan anaknya, yaitu Ham, melihat dia dan menceritakan kegagalan dari Nuh kepada saudara-saudaranya. Saya rasa saudari tahu cerita ini. Dan setelah Nuh sadar, Nuh mendengar apa yang dilakukan anaknya, anak bungsunya, yaitu Ham kepadanya. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Saudari, kalau kita pelajari di dalam Kejadian pasal 10 ayat 6 dan 8, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Saudari, kita tahu Nimrod ini adalah keturunan Ham. Nimrod itu adalah orang yang mengawali kejatuhan di Babel di dalam Kejadian pasal 11. Dia yang memimpin manusia, membangun menara, memberontak kepada Allah, melawan Allah, dan mendatangkan banyak berhala di atas muka bumi. Saudari, kita melihat Nuh pada awalnya begitu baik. Tapi karena dia senang, dia sukses, dia menjadi kendor. Dan akhirnya kegagalannya justru membawa kejatuhan yang lebih parah. Dari anak yang dikutuknya menghasilkan Nimrod, yang kelak menghasilkan pemberontakan di Babel. Itu adalah puncak dari kejatuhan manusia, yaitu manusia melawan Allah. Saudari, karena itu Nuh menjadi satu perwakilan dari orang-orang yang pada awalnya baik, tetapi karena kekendoran bisa menjadi jatuh. Saudari, semoga lambang ini bisa menjadi satu peringatan bagi kita. Setiap kekendoran bisa menghasilkan satu kutuk yang luar biasa. Satu kejatuhan yang bisa lebih luar biasa lagi. Kita melihat Nuh menghasilkan Nimrod karena kegagalannya, kekendorannya. Kita juga mengingat Salomo. Prinsip Nuh ini sama dengan Salomo. Ketika Salomo muda, dia paling berhikmat. Dia membangun bait, memiliki kehormatan dan kemuliaan. Namun di masa tuanya, ia malah mengalah pada godaan-godaan istri-istri kafir. Dia mulai mendirikan penyembahan-penyembahan untuk berhala. Dan saudari, kita tahu, Salomo setelah jatuh, kita melihat ada satu akibat dari kejatuhannya, yaitu satu tragedi perpecahan dan kekacauan di antara umat Allah, di antara bangsa Israel. Sehingga mereka jatuh
Dan sejak hari itu kita melihat tidak ada sejarah yang positif dari bangsa Israel. Semakin lama semakin negatif. Sampai mereka masuk di dalam masa penawanan di Babel. Saudari, kita melihat Nuh mewarisi berkat-berkat rohani. Nuh tidak hanya bergaul dengan Allah, tapi bekerja dengan Allah. Nuh juga menjadi satu perwakilan yang positif bagi orang-orang yang bekerja dengan Allah. Tapi kita harus ingat, saudari, di dalam segala kesuksesan, di dalam segala kesenangan, jangan sampai kita menjadi kendor. Karena kekendoran kita bisa mendatangkan kutuk, membawa kejatuhan yang lebih besar. Saudari, sungguh kita perlu berhati-hati. Kemudian lambang yang kedua yaitu Bahtera. Poin pertama dari lambang yang kedua yang penting adalah pembangunan Bahtera ini berlawanan dengan pembangunan kota yang menghasilkan kebudayaan yang tanpa Allah oleh Kain. Di sini saya memberikan satu perbandingan. Kota yang dibangun oleh Kain dan Bahtera yang dibangun oleh Nuh. Dua-duanya sama-sama pekerjaan pembangunan. Tetapi saudari, kita melihat kota yang dibangun oleh Kain sendiri. Merupakan inisiatif dari Kain sendiri. Sedangkan Bahtera yang dibangun oleh Nuh yang bekerja sama dengan Allah. Nuh membangun Bahtera bekerja sama dengan Allah. Allah yang menyiapkan jalannya. Dan Allah yang memberikan wahyu kepada Nuh bagaimana membangunnya. Dan Nuh mengikuti wahyu itu. Nuh membangun jalan keselamatan ini. Nuh membangun Bahtera ini. Karena itu Bahtera ini dibangun dengan kerjasama Nuh dengan Allah. Kemudian kota yang dibangun oleh Kain itu adalah bagi pemeliharaan diri mereka sendiri. Karena manusia telah kehilangan Allah. Kain melarikan diri dari Allah, dari hadapan Tuhan. Setelah dia berbuat dosa, membunuh Habel. Sehingga dia punya inisiatif. Dia sudah kehilangan Allah. Dia kehilangan segala sesuatu. Karena itu dia berusaha menciptakan satu kebudayaan yang tanpa Allah, yang merdeka dari Allah. Sedangkan Bahtera yang dibangun oleh Nuh bukan bagi pemeliharaan diri mereka sendiri. Karena mereka ketakutan kehilangan Allah. Tapi karena mereka mengambil jalan penebusan dan hayat Allah. Karena mereka mengambil jalan ini, mewarisi berkat-berkat rohani dari nenek moyangnya, saudari, itu yang membuat Allah menyiapkan jalan keselamatan bagi mereka. Menyiapkan Bahtera dan mewahyukan kepada mereka, yaitu dalam hal ini kepada Nuh, supaya membangun Bahtera itu. Supaya mereka bisa diselamatkan. Jadi Allah lah yang berinisiatif, ingin menyelamatkan manusia yang setia mengambil jalan penebusan dan hayat Allah, yaitu Nuh dan keluarganya. Kemudian yang ketiga, kota yang dibangun oleh Kain itu tidak bisa melindungi mereka dari penghakiman Allah. Kebudayaan yang tanpa Allah sebagus apapun yang mereka ciptakan. Di dunia hari ini kebudayaan begitu maju. Kebudayaan sebagus apapun yang dibangun oleh manusia hari ini, yang tanpa Allah. Saudari, kelak Tuhan datang menghakimi dunia ini, tidak ada satupun yang bisa melindungi mereka. Tapi puji Tuhan, Bahtera yang dibangun oleh Nuh melindungi Nuh dan seisi keluarganya dari penghakiman Allah. Jadi saudari, Bahtera ini adalah satu lambang yang berlawanan dengan kota yang dibangun oleh Kain. Poin yang kedua dari Bahtera yang penting adalah
pembangunan Bahtera itu adalah pembangunan Kristus. Kenapa pembangunan Bahtera bisa dikatakan sebagai pembangunan Kristus? Kita melihat ayatnya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20-21. Saya bacakan. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Saudari, di sini kita melihat Allah mempersiapkan bahtera sebagai jalan keselamatan pada zaman Nuh, supaya mereka diselamatkan dari air bah itu. Lalu Petrus beralih kepada zaman yang sekarang. Saat Petrus menulis surat itu. Petrus mengatakan, kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Artinya, saudari, bahtera ini adalah baptisan. Selanjutnya Petrus mengatakan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari ayat ini kita bisa melihat bahtera itu sama dengan baptisan. Dan baptisan itu sama dengan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu bahtera itu sesungguhnya adalah Kristus. Kita masuk di dalam baptisan, itu kita masuk ke dalam Kristus. Berbagian dengan kematian Kristus dan berbagian dengan kebangkitan Kristus. Saat kita berbagian dengan kebangkitan Kristus, saat itulah kita diselamatkan dari penghakiman Allah. Sama seperti pada zaman Nuh. Bahtera itu menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari penghakiman Allah. Jadi karena itu pembangunan Bahtera sesungguhnya adalah pembangunan Kristus. Nah, hari ini apa yang sedang kita bangun yang bisa menjadi keselamatan kita? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 22, saya dikatakan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi di ayat ini kita melihat di zaman Nuh membangun Bahtera. Di zaman perjanjian baru, kita turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Siapakah kita ini? Saudari, kita ini adalah gereja. Saudari, kita adalah gereja yang perlu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh kita. Kemudian di Efesus 4 ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita sebagai gereja adalah tempat kediaman Allah. Di dalam Efesus 1 ayat 23 juga dikatakan gereja itu adalah tubuhnya, yaitu tubuh Kristus. Di Efesus 4 ayat 12, di ayat yang kita baru saja baca, orang-orang berkarunia itu memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena itu saudari, hari ini, di zaman ini, Allah mendambakan satu pembangunan, yaitu pembangunan gereja, yang adalah tempat kediaman Allah. Dan gereja yang adalah tubuh Kristus. Nah, untuk membangun tubuh Kristus ini, saudari, kita memerlukan lebih banyak Kristus. Ditambahkan di dalam diri kita. Di dalam setiap saudari. Saudari, inilah pembangunan yang Allah mau hari ini. Yaitu pembangunan Kristus. Ada Kristus yang bertambah. Ada Kristus yang
ditambahkan di atas setiap kita. Bahkan Kristus yang menggantikan setiap kita. Sehingga gereja benar-benar penuh dengan Kristus. Kristus menjadi satu-satunya unsur. Saat itulah gereja benar-benar secara real menjadi tubuh Kristus. Saudari, inilah pekerjaan pembangunan yang sedang kita kerjakan hari ini. Di zaman Nuh membangun Bahtera. Bahtera yang dia bangun adalah keselamatan bagi dirinya. Hari ini kita juga sama. Kita sedang membangun gereja. Gereja yang kita bangun. Yang adalah tubuh Kristus ini. Yang adalah pembangunan Kristus. Adalah keselamatan bagi kita sendiri. Yang akan menyelamatkan kita dari penghakiman Allah. Bahkan dari angkatan yang hari ini begitu jahat dan bengkok. Sama seperti pada zaman Nuh pada saat itu. Puji Tuhan. Semoga kita semua mau digenapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amen. Kemudian, poin ketiga dari lambang yang kedua, yaitu Bahtera adalah satu tanda keselamatan. Kota yang dibangun Kain adalah simbol kebudayaan yang tanpa Allah. Sedangkan Bahtera adalah simbol keselamatan yang digenapkan dalam ekonomi Allah. Jadi kota yang dibangun Kain itu sebuah simbol kebudayaan tanpa Allah. Bahtera juga adalah sebuah simbol yang digenapkan dalam ekonomi Allah. Kemudian kota yang dibangun Kain menyebabkan manusia menderita penghancuran Allah. Jadi saudari, tadi kita melihat di latar belakang bahwa kota yang dibangun Kain menghasilkan kebudayaan yang tanpa Allah. Kebudayaan yang tanpa Allah ini membawa manusia jatuh sebobrok-bobroknya hingga menjadi daging. Sehingga Allah tidak bisa mentoleransinya lagi, Allah menghakimi manusia dengan air bah. Saudari, ini menunjukkan bahwa kota yang dibangun Kain membawa manusia menderita penghancuran Allah. Jadi kebudayaan yang tanpa Allah yang dibangun oleh Kain, hasilnya hanya satu, menderita penghancuran Allah. Sedangkan Bahtera yang dibangun oleh Nuh menyebabkan manusia mengambil jalan penebusan dan hayat Allah. Serta berjalan bersama, menyebabkan manusia yang mengambil jalan penebusan dan hayat Allah, serta berjalan bersama Allah, dapat dipelihara oleh Allah. Saudari, Bahtera yang dibangun itu menghasilkan kita dipelihara oleh Allah. Kota yang dibangun Kain menghasilkan kita menderita penghancuran Allah. Bahtera yang dibangun oleh Nuh menyebabkan Nuh dan keluarganya dipelihara oleh Allah. Puji Tuhan. Saudari, ini adalah sebuah simbol, sebuah tanda keselamatan bagi kita. Hari ini kalau kita berbagian dengan pembangunan gereja, saudari, hasilnya adalah kita dipelihara oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah dari penghakimannya kelak, dan juga dari angkatan hari ini yang begitu jahat dan bobrok. Saudari, dari dua simbol yang kita bahas di sini, kita bisa melihat suatu kontras, ya, suatu kontras. Di sisi kiri ini adalah kontras dari kota yang dibangun oleh Kain, dan di sisi ini adalah Bahtera yang dibangun oleh Nuh. Dan ternyata dua simbol ini sampai hari ini menjadi satu kontras yang terus ada. Yang pertama, kota yang dibangun oleh Kain ini realitasnya pada hari ini adalah orang-orang yang tidak mau mengambil jalan penebusan dan memilih jalan maut. Orang-orang yang demikian ini sedang membangun kota dalam kebudayaan yang tanpa Allah, yang akan rampung dalam Babel besar. Saudari, hari ini
Kita melihat keadaan dunia makin hari bukan makin baik, tetapi makin bobrok. Kita menemukan hal ini di mana-mana. Hari ini semua orang sedang membangun satu kebudayaan yang tanpa Allah. Mereka memilih jalan maut. Saudari, hal ini akan rampung di dalam Babel besar, seperti yang diwahyukan di dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 2. Dan akhirnya, seperti yang tadi, kota yang dibangun Kain berakhir pada penghancuran manusia. Demikian juga hari ini, orang-orang yang tidak mau mengambil jalan penebusan ini, dia sedang membangun kota dalam kebudayaan yang tanpa Allah, dia akan menjadi Babel besar. Akhirnya, di dalam Wahyu 18 ayat 8 dan 21 kita melihat Babel besar itu akan habis sepenuhnya. Dihancurkan oleh api yang menyala-nyala. Bukan lagi oleh air bah. Karena Allah sudah janji kepada Nuh tidak mendatangkan penghakiman dengan air. Tetapi pada saat itu, dia akan menghakimi dengan api yang menyala-nyala. Tapi puji Tuhan, saudari, ada kontras yang kedua. Ada orang-orang yang hari ini mengambil jalan penebusan dan hayat Allah. Artinya dia sama seperti Nuh. Dia tinggal di dalam garis keturunan ilahi. Dia mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Dia mewarisi berkat-berkat rohani. Dia berjalan, bergaul bersama Allah. Bahkan lebih jauh lagi, dia bekerja dengan Allah. Dia sedang membangun Kristus di dalam gereja sebagai tubuhnya. Dan pekerjaan pembangunan ini adalah keselamatan di dalam ekonomi Allah. Dan pekerjaan ini akan rampung di dalam Yerusalem baru. Di dalam Wahyu 21 ayat 2. Yang adalah perbauran Allah Tritunggal dengan umat tebusannya. Saudari, bangunan ini misterius, ilahi, dan mulia. Dan akan tetap ada sampai kekal. Semoga kita berbagian dengan kontras yang kedua ini. Kita menjadi orang-orang yang mengambil jalan penebusan dan hayat Allah. Menjadi Nuh-Nuh hari ini. Mendapatkan kasih karunia Allah, mewarisi berkat-berkat rohani, hidup bergaul dengan Allah, lebih jauh lagi bekerja sama dengan Allah, membangun Kristus di dalam gereja. Puji Tuhan. Hal ini justru menjadi keselamatan bagi kita. Kelak kita akan rampung sempurna di dalam Yerusalem baru. Hasilnya bukan penghancuran bagi kita. Hasilnya Yerusalem baru ini akan tetap ada sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudari, saya sampai di sini. Semoga berita ini bisa menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.